Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Sugini ya, seorang muslimah yang sangat anti-Kristen, sangat anti-Kristus, sangat benci Yesus, benci orang Kristen, dan sering berdukun, bermain dengan klinik, dan hidupnya penuh dengan amarah, ketidakdamaian, dan keluarganya pun demikian ya, keluarganya dipenuhi dengan klinik, dipenuhi dengan hobi berdukun, dan mereka semua orang-orang yang anti-Kristus. Tetapi pada suatu saat, entah bagaimana, saat beliau salat tahajud, beliau mendengar suara sampai 3 kali. Ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Dalam bahasa Jawa karena beliau seorang Jawa. Dan yang lebih heran lagi, ajaib sekali adalah ketika adiknya meninggal dunia karena kecelakaan, Tuhan Yesus membangkitkannya dari mati. Dan seketika itu juga beliau melakukan murtad atau lockout dari agamanya. Sebuah kisah yang menarik dan sungguh sangat membangkitkan iman kita. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Sugini. Ya, shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Amin. Ya, orang kalau ketemu Tuhan itu lain. Senyumnya, ada sukacita, ada kehidupan yang memancar dari wajahnya. Ya, nah kita akan dengarkan bagaimana perjalanan yang luar biasa yang tadinya seorang antikris. Nah, Tuhan Yesus punya kasih, tidak bisa dibantah dia adalah Tuhan. Sekalipun dengan dasar anti kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengasihi siapapun. Termasuk Ibu Sugini akan bersaksi pada saat ini. Nah, Bu Sugini bisa dicerita Ibu latar belakangnya ini dari mana Bu? Asal, terus keyakinan Ibu dulu seperti apa? Silakan Bu. Shalom, Ya. teman-teman semua dalam Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan. Amin. Selamat siang, saya mau bersaksi. Dari latar belakang kami semua orang Muslim. Dan ya dulu kami juga ngaji dan sebagaimana keagamaan kami lakukan. Ya. Dengan perjalanan waktu, benar, dulu kami pernah, saya pribadi itu sangat tidak suka dengan orang-orang Kristen. Saya tidak tahu kenapa itu. Tetapi dengan perjalanan waktu, di mana kami tidak mengenal kebenaran, tapi yang kami buru adalah kedagingan, yaitu hanya duniawi dan duniawi. Satu kali kita punya masalah yang luar biasa besar, tapi yang kita pahami, kita tahu, maaf, waktu itu kami hanya ke orang pinter dan orang dukun juga seperti itu. Tapi yang kita dapatkan bukannya damai sejahtera, melainkan itu hanya membuat kita semakin membenci satu sama lain. Dan kita sendiri itu tidak ada rasa untuk mengampuni orang. Nah, itulah yang membuat saya ini bingung loh. Saya berdoa, saya sembahyang, saya puasa, tetapi di dalam hati saya tidak ada damai sejahtera, itu tidak ada. Tetapi di mana, maaf, waktu itu saya memahami sedikit karena saya juga tidak begitu paham soal bahasa Arab, tapi di situ ada Al-Yaqurf ayat 61 yang mengatakan li ilmu lisaati wa tamtaruna wa tabi'uni hadza siratal mustaqim, yang artinya di situ Tuhan berfirman, Isa itu mengatakan, janganlah engkau ragu-ragu tentang hari kiamat. Hari kiamat itu ada. Ikutlah aku jalan yang lurus. Dari situ, nah, Tuhan itu, waktu itu saya berdoa di atas rumah saya menghafalkan Fatihah waktu itu. Fatihah 7 kali tanpa bernafas. Ya. Tanpa bernafas? Iya, jadi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tidak boleh bernafas waktu itu. Tetapi yang ketiga kali saya ucapkan ada suara seperti ini. Melu aku.
Oh, suara Betul, suaranya halus sekali. terdengar di telinga. Di telinga, meluo aku. Itu jam 12:30 malam. Saya Ibu turun. sholat tahajud. Iya, Hmm. saya turun dari atas. Suami saya tidur, anak saya tidur. Mhm. Siapa tadi yang Bicara. panggil saya, bicara saya? Saya lanjutkan lagi, itu lagi. Jadi 3 kali bilang, meluo aku. Yang terakhir lebih keras lagi. Meluo aku. Seperti itu saya turun di rumah saya. Dari atas saya turun. Kok enggak ada orang ya? Nah dari situ saya benar-benar, ya Allah Gusti, jalan sing lurus iki sing kepiye? Ya Tuhan, ya Allah, jalan lurus itu yang bagaimana? Pimpin saya. Seperti itu. Nah, dengan perjalanan waktu, maaf, Mama itu juga senang sekali dengan perdukunan dan sebagainya. Di mana kami juga isi rumah itu sakit semua. Sakitnya yang tidak kunjung sembuh, berkali-kali ke rumah sakit, pulang Mama dan juga Bapak dan saya sendiri suami gitu. Lah, setelah terakhir kali yang membuat saya benar-benar Tuhan izinkan adik saya kecelakaan, dirawat di ruang ICU Ken Saras. Saya dengar rumah sakit ini yang bikin orang Kristen. Malam-malam saya berdoa bersujud di situ. Kalau ini memang rumah sakitnya orang Kristen, pasti ada Tuhan Yesus di sini. Tolong berilah kesempatan untuk saya bicara sama adik saya. Tolong kalau memang dia tidak bisa tertolong, izinkan saya bicara besok 1 hari saja untuk bicara. Nah, dalam waktu itu, besok itu saya bicara malamnya tadi, tapi paginya hari jam 10 adik saya dinyatakan meninggal dunia. Saya berdoa lagi, bersujud, Tuhan tolong izinkan saya melihat adik saya mau bicara. Kalau setelah itu, Engkau yang Maha Adil, yang Maha Agung, silahkan Tuhan, sekiranya hati kami diberi keikhlasan. Seperti itu saya bersujud, Tuhan dengarkan, hidup lagi. Tadinya sudah mati Sudah jam 10 mati, pagi. jam 10 pagi sudah dinyatakan meninggal dunia. Karena itu yang dipasang di dalam nurut-nurutnya itu sudah benar-benar tidak ada. Rata. Sudah rata. Dokternya bilang, maaf Ibu, kami sudah maksimal mungkin untuk tolong adik Ibu, tapi adik Ibu sudah tidak tertolong. Tidak, saya mau bicara. Tuhan Yesus pasti tolong waktu itu seperti itu. Padahal Ibu masih di agama yang lama. Iya, masih di agama yang lama. Karena saya hanya dengar rumah sakit ini yang membuat orang Kristen. Hanya seperti itu. Boleh tahu Bu, kenapa kok Ibu di rumah sakit itu kok berdoa kepada Tuhan Yesus? Apa yang terjadi pada waktu itu? Karena dari kebingungan saya. Dari kebingungan? Iya. Karena maaf, waktu itu saya berdoa seperti ini, seperti itu, tidak ada damai sejahtera. Saya bingung, tidak ada mujizat sama sekali. Yang jelas malah... Maksudnya Ibu sudah berdoa di keyakinan Ibu yang lama. Tapi tidak ada mujizat? Tidak ada. Hanya kecewa, sakit hati, dendam, amarah, kebencian, hanya itu. Lah setelah saya bersujud di situ, adik saya dinyatakan hidup kembali, selamat Ibu, adik Ibu masih hidup. Nah, saya bersyukur sama Tuhan Yesus, walaupun saya mau lihat Injil aja belum pernah lihat. Belum pernah. Mau bicara sama Pak Pendeta saja, pendeta itu yang bagaimana, saya tidak pernah lihat. Seperti itu. Jadi intinya waktu itu hanya berdasarkan saya imani Tuhan orang Kristen itu benar-benar luar biasa. Saya tak krungu, yang saya dengar orang mati bisa dihidupkan. Itu. Nah, setelah itu adik saya bicara, dia nangis dan sebagainya. Dan setelah dia meninggal, benar-benar kami dalam keadaan yang ikhlas. Seperti itu. Jadi sempat hidup lagi adiknya? Iya. Berapa lama, Bu? Itu dari jam 10 sampai jam 6 sore. Lama juga ya? Iya. Tadinya matinya berapa jam, Bu? Dinyatakan mati, meninggal dunia itu jam 10 pagi. Dan hidup lagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore? Iya. Luar biasa. Teman-teman, ya. Tidak ada yang bisa membantah kalau kita memang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat nyata. Dia bukan hanya kata-kata yang ditulis, cuma bikin tebal-tebal buku, bukan. Ini firman.
Jadi apa yang ditulis di dalam sini itu terbukti. Dan manusia bisa merasakan hasilnya. Ibu Sugini merasakan. Dia dari iman yang berbeda, seorang antikris yang begitu membenci kekristenan. Tapi satu ketika di dalam ketakutan, di dalam kepanikan, di dalam keadaan yang penuh kebingungan, dia berdoa kepada Tuhan Yesus karena dia tahu adiknya pada waktu itu ada di rumah sakit orang Kristen. Dia berdoa. Nah, Tuhan buktikan bahwa nama Tuhan Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Pada waktu dia memanggil, Tuhan kasih kesempatan adik saya untuk hidup, Tuhan Yesus buktikan loh. Ini berlaku bukan hanya untuk Ibu Segini, siapapun Anda yang menyaksikan acara ini. Anda butuh mujizat, panggil nama Tuhan Yesus. Amin. Dan itu akan dinyatakan di dalam hidupmu. Dan inilah kasih, inilah Tuhan yang benar, yang hadir di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kita semuanya bisa tertolong. Kita semuanya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bisa mengalami mujizat Tuhan. Oke, jangan kemana-mana, kita ikuti kesaksian yang luar biasa ini. Nah, terus apa yang terjadi, Bu? Setelah dari jam 10 itu dia hidup kembali, terus kemudian sempat bincang-bincang apa waktu itu dengan Iya. adiknya, Bu? Saya bincang-bincang. Kalau kamu mau kembali kepada Yang Maha Kuasa, ikhlaskanlah semua yang ada di dunia ya, Nang. Semoga semua kesakitanmu sembuh. Semoga Tuhan membimbing kamu. Isa alaihissalam. Waktu itu saya bilang, Ibu sudah bicara begitu pada waktu itu? Iya. Ya, saya seperti itu. Adik saya nangis, tapi tidak bisa bergerak. Karena semua peralatan di situ selang-selang semua. Dia nangis. Nanti kalau kamu pulang ke alam kalenggangan, semua diikhlaskan. Pasti semua akan baik-baik saja dan kamu akan sembuh selamanya. Saya bilang gitu. Adik saya nangis. Nah, tangannya gini-gini, saya pegangi. Sekiranya kita juga semua, istrimu, orang tuamu, dan saya kakakmu, adikmu, semua saudaramu ikhlas. Kamu pulang dulu. Berarti adik ibu ini laki-laki? Laki-laki. Oke. Nah, setelah itu benar-benar dipanggil Tuhan, kami sudah tidak menangis lagi. Kami merasa ikhlas. Ya, kami merasa adik saya di tangan yang benar. Seperti itu. Setelah itu benar-benar dinyatakan, dokternya datang lagi karena saya sudah keluar dari ruang ICU, bilang seperti ini, Ibu, maaf, adik Ibu meninggal dunia, tapi tidak apa-apa, sudah sembuh untuk selamanya. Dokter itu bilang gitu. Terima kasih dokter, terima kasih. Saya berterima kasih. Seperti itu. Nah, sudah, setelah itu dalam hati saya benar-benar, Tuhan wong Kristen ki kok membuat hatiku damai seperti itu. Membuat hati saya damai, nyaman. Lah, setelah itu kami selesai, adik saya meninggal, dan dengan adanya sakit dan sakit, saya sendiri sakit, orang tua sakit, suami saya sakit. Nah, dengan keadaan kami yang terjepit lagi, tapi waktu itu benar-benar kami belum kenal Tuhan Yesus secara maksimal. Karena kami belum kenal pendeta manapun, belum. Ya toh. Lah, adik saya punya masalah mau dijodohkan sama, maaf waktu itu anak dukun. Jadi saya berontak sama adik saya, tetap melanjutkan hal yang itu. Jadi intinya kami ketemu sama Pak Pendeta waktu itu. Nah, beliau mengajarkan, waktu itu belum diajarkan soal firman Tuhan. Cuman kami didoakan dan siap menerima Tuhan Yesus, seperti itu. Kami siap seperti itu. Setelah doa selesai, ya sudah. Nah, dengan perjalanan waktu kita benar-benar memahami waktu sebelum kenal Tuhan Yesus itu kami merasa kacau. Merasa tidak ada damai sejahtera karena suami saya itu juga dulu, maaf, kami
sukanya ke orang-orang pinter juga, itu yang membuat saya itu tertekan lagi, karena kan belum maksimal kita kenal Tuhan Yesus, belum ada pembimbingan. Lah ke orang pinter lah kan gitu ya. Ke orang pinter, bukannya suami saya bertobat dari masalah-masalahnya, maaf ya, suami saya waktu itu judi juga, apa itu namanya, minum, saya kasih tahu malah marah dan sebagainya. Itu. Jadi gini, intinya saya dengan semampu saya berdoa puasa. Waktu itu yang saya lakukan pemahaman saya. Waktu itu pemahaman saya pokoknya puasa 3 hari 3 malam tanpa minum, tanpa makan. Tolong Tuhan, aku ingin ketemu Tuhan yang benar-benar lurus, Tuhan saya. Tolong Tuhan Yesus, tolonglah saya, pokoknya saya seperti itu. Walaupun beberapa waktu yang lalu sudah dengar itu melu aku, tetapi kan saya tidak respon. Tidak, dan juga belum mengerti Belum siapa Tuhan mengerti, Yesus ya. belum mengerti sama sekali. Nah, setelah saya berdoa dan puasa, benar-benar Tuhan itu menemukan saya dengan seorang pendeta yang dari Delanggu sana. Nah, dari Delanggu sana untuk membimbing kami, dan terjadi juga keyakinan iman saya lebih tumbuh lagi dikarenakan apa? Mama saya pulang dari pasar itu sehat walafiat. Beliau nyuci, nyapu dan sebagainya. Maaf karena beliau dulu belum kenal Tuhan Yesus, jadi semua anaknya itu dimarah-marahi, termasuk saya. Dimarah-marahi tidak habis-habis. Setelah saya selesai dimarahi, saya pulang. Jam 1:30 malam tiba-tiba mama itu sakit tidak terasa. Beliau tiba-tiba buang air kecil, buang air besar tidak terasa. Itu kira-kira jam 2:30 pagi. Nah, adik saya panggil saya, "Mak, dade ayah, mama, kau ngopo iki kok ngene iki piye?" Seperti itu. Saya datang, nah setelah itu, tapi saya juga kenal Tuhan Yesus ya belum begitu mahir karena belum begitu paham. Walaupun ya memang pendeta itu mendoakan kita. Tetapi untuk pegang kitab Injil waktu itu belum. Jadi saya hanya punya berdasarkan keyakinan. Mama, mbok aku ditulungi, mbok saya ditolongi. Mama pengen ngerasa ke sakit, saya bilang gitu. Wes aku manut kowe. Ya wes, percaya mbek Tuhan Yesus yo berdoa. Nah, dari situ mama percaya sama Tuhan Yesus, merasakan pengen ke belakang dan merasakan sakit tenan. Nah, itu kuasa Tuhan. Saya berdoanya cuma seperti ini. Tuhan Yesus tolonglah jamah mama. Berilah rasa sakit supaya beliau merasakan mau ke belakang atau kemana, Tuhan izinkan beliau merasakan akan hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Seperti itu. Lah, tiba-tiba mama jam 4:30 pagi, wah aku mbok gawe nang rumah sakit. Saya mbok dibawa ke rumah sakit. Sebentar toh mak, nek yahene iki rumah sakitnya rung buka. Saya bilang gitu, sebentar dulu. Nah, puji Tuhan, waktu itu juga langsung kita bawa ke rumah sakit, merasakanlah apa yang dirasakan. Nah, dari situ iman saya semakin timbul lagi dengan meminta tolong sama Pak Pendeta yang ada di Delanggu itu, Pak tolong layani kami karena saya tidak tahu gimana caranya ngaji kan gitu. Saya bilang ngajinya kitab sampean kan, kitab sampean itu, oh ya siap saya tak ke rumah jenengan. Sekarang mama saya di rumah sakit. Nah beliau langsung ke rumah sakit nginjili mama seperti itu, sing lebih lanjutnya. Dan setelah itu mujizat demi mujizat kami rasakan. Damai sejahtera dari keluarga kami mulai kami rasakan. Setelah saya mengenal kasih Tuhan, pendeta itu dengan bimbingan Roh Kudus saya percaya, karena tanpa adanya hati yang ikhlas tidak mungkin sejauh Delanggu sampai di sini seminggu sekali beliau melayani kami. Pakai motor, hujan deras dan sebagaimana mungkin. Itu betul-betul luar biasa rencana Tuhan. Nah, dari situ suami saya belum mau bertobat. Kalau kami memuji Tuhan, dia pergi. Kalau kami ada pelayanan, dia pergi seperti itu. Nah, tapi dengan kasih Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan saya imani,
damai sejahtera itu pasti ada. Amen. Jadi dengan perjalanan waktu, Mama sudah terima Tuhan Yesus, Mbah Kakung suamine Mama sebelum beliau meninggal juga sudah terima Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya sukacita. Karena Haleluya. benar-benar saya merasakan damai sejahteranya Tuhan itu benar-benar membuat satu, hati nyaman. Dua, kecemasan, khawatir apapun itu benar-benar tidak ada. Karena di saat saya bersujud sama Tuhan, Tuhan Yesus, sungguh di dunia ini penuh orang-orang yang jahat. Tetapi di tangan kuasa-Mu saya berserah penuh, saya tidak mau hidup khawatir ataupun cemas. Saya mau hidup sukacita bersama Engkau, bersorak-sorai selamanya bersama Engkau, memuji-muji nama-Mu bersama Engkau. Dengan perjalanan waktu, saya terima Tuhan Yesus. Ya, namanya juga kita orang teman-teman saya mengatakan, loh, kamu jadi Kristen kafir najis. Waduh, saya tidak kafiran, saya bilang gitu. Saya ke tangan yang benar. Ya maaf kalau anggapanmu seperti itu urusan kamu. Tetapi yang penting saya mendoakan kamu yang terbaik. Seperti itu. Jadi waktu itu beberapa saat juga mereka menjauhi saya dikarenakan saya terima Tuhan Yesus. Dan saya kan sebagai pedagang bunga potong, untuk itu ada orang-orang yang mengintimidasi lah seperti itu. Wah, kok tuku kamu jangan beli bungane gini, wong bungane gini ki saiki dadi wong Kristen seperti itu. Nah, dengan seperti itu juga saya merasa, loh, kok jadi seperti ini, tengkulak-tengkulak, maksudnya pedagang-pedagang yang saya layani mundur satu persatu. Waduh, ini bagaimana? Tetapi saya tetap bersujud sama Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan, aku percaya rencanamu lebih luar biasa. Dengan seperti itu Tuhan, saya percaya Engkau sendiri yang akan mengembalikan bisnis-bisnis saya. Nah, dari situ Pak, saya dengan perjalanan waktu ke sini, setelah saya terima Tuhan Yesus itu benar-benar mujizat damai sejahtera ada. Mujizat yang lain kesembuhan dan sebagaimana yang dulu Mama itu sakit-sakitan, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan mengangkat semua kesakitan itu. Amin. Luar biasa, Mama sendiri waktu mau operasi dan sebagainya, nah juga kita doa puasa, Tuhan yang tolong yang sama, seperti itu. Jadi saya pribadi setelah terima Tuhan Yesus, waduh kok rawit mbiyen, kok ndak dari dulu kita terima Tuhan Yesus. Ternyata damai sejahtera luar biasa yang dari Tuhan. Nah, dengan perjalanan waktu, pendeta kami yang ada di Delanggur, 2 tahun melayani kami diserahkan ke Pak Pendeta Budi tadi. Nah, tapi di beliau Pak Pendeta kami dulu, Pak Sarjono, memang benar-benar beliau jauh tapi selalu memperhatikan kami. Kin doa puasa gitu. Jopone nopo mengkeh nek buka untuk nanti berbuka puasa doanya apa gitu. Ya Bapak kami yang ada di surga gitu. Jadi ya kami belajar seperti itu. Doa Bapak kami yang di surga itu untuk nangkapnya juga lama. Ya. Dulu itu setelah nangkapnya doa Bapak kami yang di surga bahasa Indonesia itu terlalu sulit, tetapi saya nyetel YouTube yang itu bahasa Arab malah mudah lah, ya aneh toh itu. Nah ini gimana toh Tuhan? Nah perjalanan waktu Tuhan tolong supaya saya bisa berdoa Bapak kami. Nah setelah itu Tuhan benar-benar luar biasa. Saya berdoa Bapak kami itu lancar. Nah, itu luar biasa Tuhan seperti ini berarti Tuhan itu kamu waktu dulu saya benci sama orang Kristen itu ya. Boro-boro ini mendengarkan khotbah. Kita
mendengar lagu pujian saya sudah berisik gitu ya. Jadi benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, di mana kamu mendengar tapi kamu tuli, di mana mata kamu melihat tapi kamu buta. Itu saya merasakan seperti itu. Jadi sentuhan roh itu enggak ada. Yang ada memberontak dulu itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus jamah kami, luar biasa sukacita, luar biasa, hidup ini sangat berharga. Nah, maka dari itu saya menyampaikan kepada anak saya, Nang, di dunia ini kita ini hidup itu ibadah. Yang namanya ibadah, kita melakukan apapun pekerjaan kita dengan hati yang ikhlas. Jadilah kita bermanfaat untuk banyak orang tanpa kita meminta jasa kepada orang-orang yang kita tolong. Saya bilang sama anak saya seperti itu, supaya tertanamlah kasih yang dari Tuhan. Nah, dengan perjalanan waktu, saya merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Orang-orang yang membenci saya doakan. Tuhan menjamah mereka, sudah mulai baik dan baik, berangsur-angsur baik. Nah, seperti itu. Haleluya, luar biasa ya. Amin. Jadi ini adalah sebuah realita kehidupan bagaimana Ibu Sugini yang tadinya begitu nyata ya bahwa beliau adalah orang yang tidak menyukai yang namanya kekristenan, yang namanya Alkitab, apalagi yang namanya Tuhan Yesus. Tapi di situ saya katakan bahwa tidak bisa dibantah kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Karena kebencian yang ada di dalam hatinya Ibu Sugini itu tidak membatalkan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Tuhan mengasihi semua manusia. Dan karena kasihnya lebih besar, maka disitulah membuktikan bahwa ini Tuhan yang benar. Jadi kebencian itu adalah kejahatan. Bu Sugini adalah orang yang membenci kekristenan, yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak mengurangi kasihnya. Tidak seperti kalau manusia, banyak orang bilang, oh Tuhannya orang Kristen itu manusia. Bukan. Dia cuma pinjam tubuh manusia. Tapi pribadi dan sifatnya itu Tuhan. Karena apa? Karena dia kasih. Dia mengasihi siapapun, sekalipun manusia muncul kejahatan yang kebencian terus mengalir di dalam hidupnya, tetap Tuhan Yesus mengasihi siapapun dia. Amin. Disitulah sebagai pembuktian, manusia ini perlu bukti, ya. Jadi teman-teman, saya berdoa supaya jangan sampai kita dibutahkan oleh kuasa kegelapan. Jangan sampai kita punya pikiran yang sehat ditutupi sama kuasa kegelapan. Karena iblis berusaha untuk supaya kita tidak mengenal Tuhan Yesus, ya. Dan kuasa Tuhan itu juga jauh lebih besar. Tidak bisa dibantah kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Sekalipun Ibu Sugini dengan penolakan yang begitu kuat di dalam imannya yang dulu bahwa saya membenci kekristenan, tetap kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar, ya. Pertahanan sehebat apapun untuk kita membentengi diri kita, tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Amin. Kalau Tuhan Yesus berkehendak, siapapun itu akan menjadi percaya kepada Dia dan akan menyembah Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang mengasihi hidup manusia, yang bisa bawa manusia ke surga. Ya, itulah sebuah kenyataan yang saya berdoa supaya ini menjadi berkat. Karena banyak manusia yang diintimidasi sama setan. Mereka selalu dicekokin dengan pikiran-pikiran, masa Tuhan berkolor? Ini kan intimidasi setan yang tidak disadari manusia. Ya, masa Tuhan mati disalib? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Itu semua intimidasi setan, ya. Itu adalah sebuah proses kehidupan yang kalau manusia mau berpikiran yang sehat, yang normal, semuanya kehidupan itu prosesnya seperti itu. Kalau lahir, ya pasti lahir dari rahim wanita. Masa lahir dari rahim pria? Ya, masa lahir dari rahimnya hewan? Ya dia manusia, dia harus lahir dari rahimnya
manusia, itu proses kelahiran seorang manusia. Makanya saya katakan Tuhan Yesus itu hanya pinjam tubuh manusia. Untuk apa? Supaya Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Manusia tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Ya, luar biasa. Nah, Ibu boleh cerita nggak, Bu? Dulu Ibu kan tidak suka sama orang Kristen kan ya? Itu tindakan yang Ibu munculkan seperti apa? Kalau misalnya Ibu tidak suka, Ibu seperti apa ekspresi Ibu? Ya, dulu kan saudara kami ada yang Katolik, Lah di situ ada sembahyang. Ya. Ya. Lah saya waktu itu dipanggil beliau, "Nok, tolong ya, Nok, tolong ini nanti bikin ke minum karena di sini ada mau sembahyangan," kan seperti itu. Ya, gitu. Lah, waktu di situ ada menyanyikan lagu-lagu pujian, lah itu saya bencinya minta ampun. Dan waktu itu juga saya bilang gini, aku mau pulang aja, nggak mau bikin kayak minum orang Kristen. Seperti itu benar waktu itu. Saya masih kecil waktu itu. Saya benci banget, jadi saya langsung pulang. Kan rumahnya di Junggul sana. Jadi tidak mau bikinkan minum? Nggak mau, kan gitu. Nah, dari situ, karena dulu itu kami, maaf ya, ojo edak-edak wong Kristen, jangan dekat-dekat orang Kristen, nanti kamu disalib dipaku, kan gitu. Nah, jadi intinya kami ini dari satu pemberontakan karena ketakutan, ya toh. Lah itu takut jadi orang Kristen. Takutnya dipaku itu loh. Oh, takutnya dipaku. Ya, karena kan pemahaman dulu itu seperti itu. Jadi kalau kami ke sana untuk pas mereka ada sembahyang ibadah, saya enggak mau masuk. Seperti itu. Nah, karena dengan doktrin yang dulu itu pokoknya kamu jangan dekat-dekat sama orang Kristen, nanti kamu disalib. Seperti itu. Nah, untuk pemahaman salib dan penyaliban itu, setelah saya terima Tuhan Yesus, saya merasa nyaman sama Tuhan Yesus dan Tuhan memberi saya apa yang saya inginkan, yaitu damai sejahtera, dan kelebihannya pokoknya saya tidak bisa ceritakan karena banyak ya. Saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman saya. Ngopo Cik, kalau mereka kan panggil saya Caci, katanya Cino Ireng ya, terserah mereka kan gitu. Ngopo Cik kok wong Kristen donggo simbol salib? Lah iya, salib itu kalau bagi kami, kan dulu itu saya sebelumnya bertobat, ngawur. Hidup saya ngawur, hidup saya penuh dosa. Lah hidup saya itu namanya juga ngawur, dosa itu hal yang biasa saya lakukan. Nah, karena saya sudah dibaptis, didusi seperti itu. Nah, nek didusi kuwi maknane apa kan? Dia tanya gitu. Kita mau berjanji menanggalkan manusia lama, yaitu berubah menjadi manusia baru. Amen. Nah, dengan adanya kita dimasukkan ke air, disilep-silep ke air, dengan kita berdoa, Tuhan saya mau belajar hidup baru, itu yang saya doakan. Dan yang namanya lambang salib, ialah yang saya pahami, salibkan kedaginganmu. Lah kedagingan ki opo? Pertanyaan gitu. Perdagingan itu ya seperti waktu saya itu dulu sebelum bertobat, 1 ngapusi. Nah, 2 maaf, namanya juga orang dunia, yo berzina barang itu, nyolong dan sebagaimana itu kita tanggalkan karena kita mau lahir baru, hidup baru dengan adanya dicelup-celup ke tadi atau disilep-silep ke di air dengan adanya lahir baru. Nah, dengan adanya salib ini, makanya salibkan kedaginganmu, rangkumannya semuanya itu. Saya bilang gitu sama teman-teman. Oh, ngono ya, kan seperti itu. Ya, jadi jangan salah paham soal salib. Seperti itu. Yang saya pahami, pokoknya salibkan hawa nafsu kedagingan duniawi iki. Cik lah, nggak mungkin cok poso pora. Cik, kamu itu cok doa puasa ndak? Ya, doa puasa lah, wong Tuhan Yesus sebelum itu pun puasanya 40 hari. Njur kamu ngikuti, ya saya belajar.
Nah, seperti itu. Belajar ngikuti apa yang di Alkitab ada. Iya. Karena sebagaimanapun juga awake dhewe iki bila dekat sama Tuhan itu dengan doa puasa. Seperti yang jenengan lakukan di bulan Ramadan mungkin kurang lebihnya sama. Saya bilang gitu toh. Mungkin, tetapi pemahaman saya pokoknya Tuhan Yesus itu mengurapi orang yang benar-benar mau merendahkan hati. Iya. Seperti itu. Iya, luar biasa ya. Itu adalah kenyataan ya. Saya berdoa supaya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena banyak orang salah memahami Tuhan karena diintimidasi sama setan, dibodokin sama setan. Ya, seperti dibilang, nanti kalau mati kamu nanti disalib. Loh, memang siapa yang mau mati disalib? Tidak ada, orang Kristen pun tidak ada yang mau mati disalib. Itu hanya karena orang tidak mengerti. Salib itu adalah penebusan dosa. Jadi bagaimana Tuhan Yesus itu mati menggantikan kita. Upah dosa itu adalah maut. Karena semua manusia adalah pembuat dosa, makanya yang tanggung, yang mati di salib itu adalah Tuhan. Itu iblis yang buat supaya manusia itu mati disiksa di salib. Itulah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tidak ada manusia yang mau mati di salib. Jadi kalau ada orang yang bilang, kalau kamu jadi orang Kristen nanti kamu mati di salib, itu karena dibodokin setan. Ya, terima kasih Ibu Sugini atas kesaksiannya yang luar biasa. Saya tahu banyak hal yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup Ibu. Amin. Tapi karena kita dibatasi dengan waktu, ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti di lain waktu Ibu bisa cerita bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup Ibu. Amin. Ya, oke? Kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Ibu Sugini dan orang tuanya akhirnya murtad dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan adiknya pun yang telah dibangkitkan Tuhan dari mati dan akhirnya meninggal dunia juga telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan hari ini Ibu Sugini hidup di dalam kasih karunia Allah, penuh dengan rahmat Tuhan dan mengalami sukacita, sejahtera, damai yang tidak terkatakan di dalam hatinya karena dahulu dia sangat membenci orang-orang, sangat suka bertengkar, iri hati, dengki, dan seterusnya. Tetapi ketika dijamah oleh Yesus, beliau mengalami damai, sejahtera, dan sukacita yang luar biasa. Tentunya dari Roh Kudus. Itulah yang kita alami bersama-sama saat kita telah mengalami lahir baru dan pertobatan di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, teruslah berdoa, percaya dengan syafaat-syafaat kita. Akan banyak orang-orang di jamaah Tuhan yang tidak kita kenal. Dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia butuh Yesus, Indonesia butuh jamahan Tuhan, Indonesia butuh kasih Tuhan. Dan kitalah anak-anak Tuhan sebagai terang dan garam di Indonesia ini untuk bersyafaat berdoa bagi mereka semua dan juga bersaksi demi nama Tuhan. Memberitakan Injil keselamatan, memberitakan Injil yang dapat membawa setiap jiwa mengalami hidup kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetaplah semangat, tetaplah setia, dan teruslah percaya. Tuhan beserta kita dan mengasihi kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.